Jika sudah terinstall bin 9, kemudian masuk ke cd etc bin. Jika sudah, ketikkan nano named.conf.local, kemudian enter. Kemudian jika sudah masuk, copy dari tulisan zone hingga tutup yang pertama dengan cara klik Ctrl+C, lalu setelah itu enterkan pada bawah, lalu klik kanan sampai 3 kali. Nah, jika sudah seperti ini, ubah domainnya, ubah dua terakhir domainnya itu ubah sesuai kalian. Di sini domain kedua saya ubah menjadi novalblog.net, dan untuk domain yang ketiga saya ubah menjadi noval-elearning.id. Dan untuk DB-nya, karena domain pertama sudah DB Noval, nah lalu untuk domain kedua di sini saya menggunakan saya ganti menjadi DB Noval 1. Dan untuk domain yang ketiga saya ubah menjadi DB Noval 2. Jika sudah, Ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian ketikkan cpdb.local db.noval1, kemudian enter. Kemudian ketikkan seperti tadi, tetapi untuk db terakhirnya itu kita ubah menjadi noval 2. Kemudian ketikkan ls, kemudian enter. Kemudian ketikkan nano db.noval1. Nah, jika sudah masuk, ubah semua tulisan localhost menjadi domain yang kedua, yaitu novalblog, dengan cara Ctrl+W, R. Nah, untuk ketikkan localhost, jika setelah itu enter, lalu ketikkan domain yang kalian ingin ubah, kemudian enter, lalu klik Y hingga semua tulisan localhostnya berubah. Nah, jika sudah, pada paling bawah hapus, lalu untuk 127 itu kita ganti menjadi IP kita. Lalu paling bawah kita ketikkan www, lalu klik tab, ketikkan in, klik tab A, tab, lalu ketikkan IP server kita, kemudian Ctrl+X, Y, lalu enter. Ketikkan nano db.noval2. Jika sudah masuk, kemudian ubah localhost dengan cara Ctrl+W, R, lalu ketikkan localhost, enter. Setelah itu ketikkan domain kalian, lalu enter. Setelah itu klik Y saja hingga localhost semua terganti. Setelah itu ubah 127 menjadi IP kalian, lalu yang bagian paling bawah ketikkan www ina, lalu masukkan IP kalian lagi. Setelah itu Ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian ketikkan nano etc resolve, kemudian enter. Jika sudah masuk, arahkan paling bawah, lalu ketikkan search. Nah, setelah itu masukkan domain kedua kalian, kemudian klik enter, lalu ketikkan lagi search dan masukkan domain ketiga kalian. Jika sudah, Ctrl+X, Y, lalu klik enter. Setelah itu ketikkan service bin 9 restart, lalu enter. Kemudian ketikkan ns lookup, lalu enter. Kemudian masukkan domain pertama kalian. Di sini domain saya itu noval.com. Enter. Jika seperti ini maka berhasil. Lalu ketikkan domain kedua, novalblog.net. Kemudian klik enter. Jika seperti ini juga sudah. Kemudian masukkan domain ketiga, noval-elearning.id. Kemudian enter. Kemudian klik Ctrl+C. Setelah itu untuk keluar dari etc bin, klikkan cd, lalu enter. Lalu ketikkan mkdir spasi -p spasi /var/www/
html slash naufal, kemudian enter. Kemudian ketikkan ch1 spasi min r spasi $user titik 2 $user spasi /var /www /html /naufal, kemudian enter. Kemudian ketikkan cd /var /www /html /naufal, kemudian enter. Ketikkan touch spasi index titik html, lalu klik enter. Kemudian ketikkan nano spasi index titik html, lalu klik enter. Jika sudah masuk, kemudian kita ketikkan type html, tag html, lalu untuk bagian bodinya itu kita tulis it's work. Jika sudah, Ctrl X Y, lalu enter. Kemudian ketikkan nano spasi /etc /apache2 /citus strip available /00 strip default.conf. Setelah itu klik enter. Setelah itu ketikkan virtual host bintang titik 2 80 satu spasi setelah itu enter, lalu ketikkan server adminnya itu spasi admin domain kalian, lalu enter. Saya itu tab, masukkan lagi server name yaitu naufal.com. Setelah itu enter, lalu tab, ketikkan server alias spasi www.naufal.com, enter. Setelah itu tab, lalu ketikkan dokumen root spasi /var /www /html /naufal, kemudian enter. Lalu kemudian copy dari errorlog sampai yang combinate itu, lalu pastekan di bawahnya dokumen root. Setelah itu kita buat tutup virtual host. Jika sudah, Ctrl X Y, lalu enter. Kemudian ketikkan /etc /init.d /apache2 spasi restart, kemudian enter. Jika sudah ada tulisan OK, maka Apache berhasil di restart. Kemudian lanjut membuka browser, lalu ketikkan domain kalian. Di sini domain saya naufal.com, kemudian enter. Jika sudah ada tulisan it's work yang kita buat tadi, maka kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasinya. Jika sudah, kita kembali ke putih, ketikkan cd, lalu enter. Kemudian ketikkan apt install pro ftpd, lalu enter. Jika ada tulisan seperti ini, kita klik Y, lalu enter. Nah, jika ada tulisan seperti ini, kita ke Debian, lalu pilih peranti drive optik, kita pilih DVD 2, kita klik saja paksa amount, kembali lagi ke putih, lalu klik enter. Nah, jika seperti ini, pilih standalone, lalu enter. Kemudian ketikkan add user spasi naufal. Di sini saya menggunakan user naufal, klik enter.
Jika sudah, kita pilih password, gunakan saja satu, lalu satu lagi. Untuk ini kita enter saja sampai habis, lalu ketikkan cd spasi /home /now file, kemudian enter. Kemudian ketikkan mkdir spasi data, lalu enter. Kemudian ketikkan user deal spasi ftp, lalu enter. Kemudian ketikkan lagi user add spasi min d spasi /share spasi ftp, lalu enter. Setelah itu ketikkan passwd spasi ftp, lalu enter. Untuk ini ya, masukkan satu saja, lalu retrieve-nya masuk satu lagi. Setelah itu enter. Kemudian ketikkan chmod 77 data slice, lalu enter. Kemudian kita masuk ke nano /etc /proftpd /proftpd.conf, lalu enter. Jika sudah di paling bawah, ketikkan buka kurung anonymous spasi /home /now file, lalu /data tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian bawahnya kita tulis user ftp, lalu enter. Di bawah itu kita tulis apa, kita tutup tag anonymousnya. Jika sudah, ctrl+x y, lalu enter. Kemudian ketikkan /etc /init.d /proftpd spasi restart, kemudian enter. Jika ada tulisan OK, maka sudah berhasil di restart. Selanjutnya kita ketikkan cd, lalu enter. Kemudian buka aplikasi WinSCP. Nah, untuk file protokolnya kita ubah menjadi FTP. Lalu untuk hostname-nya masukkan domain pertama kita, yaitu nowfile.com. Lalu untuk username-nya masukkan yang tadi kita buat. Saya buatnya itu nowfile L-nya 3 kali. Lalu passwordnya 1. Kemudian klik login. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil login ke dalam WinSCP. Kemudian ketikkan apt install mysql strip server spasi php myadmin, kemudian enter. Jika seperti ini, klik Y saja, lalu enter lagi. Nah, jika ada tulisan seperti itu, masuk ke piranti lagi, pilih drive optik, pilih DVD 1, pilih paksa mount, lalu kembali ke putih, kemudian klik enter. Nah, untuk ini passwordnya kita gunakan satu saja. Repeatnya juga sama, satu saja.
Jika ada tulisan seperti ini, kita masuk lagi ke Debian, lalu pilih piranti lagi, kemudian drive optik, ubah lagi ke DVD 2, paksa mount, lalu klik enter lagi. Untuk ini kita pilih yes. Untuk passwordnya kita satu saja seperti tadi. Untuk passwordnya lagi satu lagi. Password konfirmasinya satu juga. Untuk ini kita bintangi di Apache 2 dengan cara klik spasi lalu enter. Jika sudah seperti ini, maka MySQL Server dan PHP MyAdmin sudah berhasil diinstal. Kemudian jika sudah, ketikkan MySQL _secure _installation. Lalu jika sudah, klik enter. Nah, jika seperti ini kita masukkan password saja satu. Jika yang ini kita N saja lalu enter. Sisanya bisa di Y semua lalu enter, atau enggak langsung enter saja sampai bawah. Jika sudah seperti ini, ketikkan MySQL -u spasi root spasi -p lalu enter. Untuk enter passwordnya satu yang tadi kita buat. Untuk ini kita buat create database WordPress titik koma lalu enter. Kemudian ketikkan cd spasi /home /naufal lalu enter. Kemudian ketikkan ls lalu enter. Nah, jika ada data, kemudian kita masuk ke WinSCP, kita ambil zip WordPress. Di sini saya sudah download. Nah, jika sudah, kita drag aja ke kanan. Jika sudah, kembali lagi ke putih, lalu ketikkan tar min zxf spasi WordPress, atau biar gampangnya kita rename aja yang gini, ctrl-a, lalu kita klik ctrl-c untuk mau copy, lalu kita hapus WordPress-nya, lalu kita klik kanan saja. Nah, jika sudah, enter. Kemudian ketikkan ls lalu enter. Nah, jika sudah ada seperti tulisan WordPress, maka sudah berhasil kita itu. Kemudian ketikkan mv WordPress spasi /var/www/html, kemudian enter. Jika sudah, ketikkan cd spasi /var/www/html lalu enter. Setelah itu ketikkan ls lalu enter. Nah, jika sudah ada WordPress, maka sudah berhasil kita move. Kemudian ketikkan nano spasi /etc/apache 2 /sites strip available /00 strip default.conf lalu enter. Jika sudah masuk, kita ke paling bawah, copy virtual host yang tadi kita sudah buat sebelumnya dengan cara di blok, kemudian ctrl-c. Setelah itu kita ke bawahnya itu, lalu kita tempelkan di paste dengan cara klik kanan saja pada mouse atau mousepad. Setelah itu kita ubah yang naufal.com itu menjadi domain yang kedua. Di sini domainnya itu naufalblog.net. Sama yang bawahnya juga, server name-nya juga sama, dan untuk server aliasnya juga sama.
untuk dokumen rootnya kita ubah menjadi WordPress. Nah, jika sudah, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian ketikkan slash etc slash init.d slash apache 2 spasi restart, kemudian enter. Jika sudah ada tulisan OK nya, maka sudah berhasil kita restart. Kemudian buka lagi browser, lalu kita buat baru, kemudian ketikkan domain kedua novelblog.net, kemudian enter. Nah, jika sudah masuk ke tampilan WordPress, maka kita sudah berhasil nih. Nah, jika kita refresh yang domain pertama tidak berubah, kita juga sudah berhasil. Kemudian masuk ke aplikasi WinSCP, lalu pindahkan model ke file root var www.html. Ini burung. Nih, tuh. Alah, ini anjir, lu enggak bisa baca. Ini burung. File yang Mana ada sini? pada novel itu tuh kita klik. Enggak, pindahnya ke si Nopal. Ubah ke root, lalu di root kita pilih var, pilih www, pilih html. Nah, kita pindahkan ke sini saja. Geser saja, kita drag ke kanan. Nah, jika seperti ini, maka kita ke about. Kita ketikkan chmod77 slash var slash www slash html, enter. Jika sudah, kita silang, kita retry saja. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya kemudian ketikkan apt install unzip, kemudian enter. Nah, untuk jika seperti ini, kita ke Debian lagi, ke Piranti, lalu drive optik. Nah, kita pilih DVD 1, kita paksa mount. Nah, jika sudah, kembali ke putih, lalu klik enter. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil kita install. Selanjutnya kita ketikkan unzip spasi model 3.0.1.zip atau sesuai dengan model yang kalian download itu, kemudian enter. Tunggu hingga loading selesai. Kemudian ketikkan nano spasi slash etc slash apache 2 slash situs strip available slash 00 strip default.conf, enter. Kemudian sama seperti yang kedua tadi, kita copy saja dari yang sudah kita bikin tadi, Ctrl C, lalu kita pastekan di bawahnya. Dengan cara klik kanan. Nah, tapi kita ubah juga domainnya, dari mulai server admin, server name, server alias menjadi novel-elearning.id, lalu server name-nya juga sama, novel-elearning.id, dan untuk server aliasnya juga sama. Dan untuk WordPress-nya kita hapus, kita ganti menjadi Moodle. Jika sudah, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian ketikkan slash etc slash init.d slash
apa C2 spasi restart, kemudian enter. Jika ada tulisan oke, maka apa C2 berhasil kita restart. Kemudian kita cek ke browser lagi, ketikan domain yang ketiga yaitu noval.elearning.id. Nah, jika sudah masuk seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut untuk menginstal WordPress. Caranya kita klik let's go. Untuk database-nya biarkan saja WordPress seperti yang kita buat. Username-nya kita ganti menjadi root. Untuk passwordnya 1. Kemudian klik submit. Jika seperti ini, kita copy dulu ininya, tulisan yang berwarna birunya, kemudian masuk ke putih, lalu ketikkan nano spasi wp strip config .php, lalu enter. Nah, jika sudah masuk, maka pastekan yang tadi kita copy dengan cara klik kanan saja. Jika sudah, klik ctrlx y lalu enter. Kemudian jika sudah, kita kembali ke browser, lalu klik run the installation. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan judul situs kita. Di sini saya menggunakan judulnya itu bebas ya. Di sini saya menggunakan Noval Web. Dan untuk username-nya bebas juga. Di sini saya menggunakan username Noval. Lalu untuk passwordnya bebas ya, terserah kalian. Selanjutnya untuk emailnya, masukkan email kita. Nah, jika sudah, klik install WordPress. Kemudian jika seperti ini, klik login. Nah, untuk username-nya, masukkan username yang sudah kita buat dengan passwordnya juga. Username saya Noval, lalu masukkan password. Jika sudah, kita klik login. Nah, jika sudah seperti ini, maka WordPress berhasil kita install. Ya, kita akan melakukan install pada Moodle. Kita kembali ke web. Nah, sebelum itu, jika kalian belum membuat database, buat database dulu. Ketikkan domain kalian /phpMyAdmin. Nah, jika seperti ini, untuk nama penggunanya root saja, kata sandi itu yang kalian bikin di Debian tadi pas menginstal phpMyAdmin. Kemudian nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita klik untuk bahasanya kita pilih Inggris. Nah, untuk ini langsung saja kita next. Ini juga next. Dan untuk database setting ini yang kita isi adalah usernya, yaitu root, dan passwordnya yang kita bikin 1. Setelah itu kosongkan saja, lalu next. Nah, jika seperti ini, kalian pergi ke putih, lalu masukkan cd var atm
sudah masuk seperti ini, ketikkan nano config php, enter. Nah, jika sudah masuk, kita copy dari ini atas. Sampai sini kita cek, kemudian kita pastekan, klik kanan. Nah, jika sudah, kita cari X, enter. Nah, jika sudah, kita klik next. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik continue. Nah, jika sudah langsung bisa klik continue, langsung saja klik continue. Jika sudah seperti ini, ada tulisan continue, kita klik continue. Nah, jika ada ini namanya bebas. Di sini saya menggunakan nama saya. Passwordnya bebas. Harus ada 8 kata, 1 simbol, sama 1 huruf, ada huruf kapitalnya. Nah, jika sudah, first name-nya nama kita juga. Untuk yang mana masukkan saja. Untuk city-nya, karena saya tinggal di Bogor, saya masukkan Bogor. Dan untuk country-nya itu kita pilih Indonesia. Nah, jika sudah, sisanya kosongkan, klik update profile. Nah, jika seperti ini, full site name itu di sini saya buka e-learning novel. Untuk short name itu nama saya. Nah, jika sudah, langsung saja save change. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal Moodle. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.